Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya kita dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani aktivitas kita dalam kondisi sosial di tengah pandemi sekarang ini. Semoga kita selalu dalam lindungan beliau. Selamat berangkatkan salam. Tak lupa kita kirimkan selalu ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat oleh beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata penghormatan yang sama-sama saya hormati kepada pembimbing satu saya, Profesor Dr. Insinyur Renat Anwar Kasim. Yang kedua, pembimbing dua saya yaitu Ibu Arieti MSI, dan tak lupa juga yang juga saya hormati tentunya kepada dosen penguji pada seminar proposal skripsi kali ini yaitu penguji 1 Ibu Mause Anggia STPMP, penguji 2 Ibu Lisa Yusmita STPMP. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkanlah saya, Pandu Putra Utama, pada kesempatan kali ini menampilkan beberapa lembar PowerPoint yang akan saya presentasikan selanjutnya pada momen kali ini juga dengan judul seminar proposal skripsi kali ini yaitu pengaruh perbedaan suhu ekstraksi minyak kernel palm oil, kelapa sawit dengan metode skew press terhadap karakteristik minyak. Baik, langsung saja saya akan presentasikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita bersama. Jikalau ada salah dan janggalnya di kemudian, saya mohon maaf. Baik, latar belakang pada proposal penelitian skripsi kali ini yaitu adalah kelapa sawit merupakan komoditas yang menjadi unggulan dan memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Indonesia selaku negara agraris juga terkenal sebagai penghasil CPO paling besar di dunia. Dari buah kelapa sawit dapat dihasilkan produk minyak kelapa sawit, crude palm oil, dan dari inti sawit yaitu palm kernel oil. Palm kernel atau minyak kernel inti sawit yang merupakan endosperma cangkang pelindung inti dan embrio inti dengan kandungan minyak inti berkualitas tinggi. Kernel ini dihasilkan dari pemisahan daging buah selama proses pengolahan di pabrik sawit. Pada saat pengolahan inti sawit menjadi minyak sawit, prosesnya tidak terlalu rumit, apalagi kalau dibandingkan dengan proses pengolahan buah sawit itu sendiri. Inti sawit mempunyai bentuk bulat padat atau sedikit gepeng berwarna coklat hitam. Inti sawit juga mengandung serat protein, lemak, dan air. Selanjutnya, kriteria kualitas minyak kernel kelapa sawit. Kriteria kualitas minyak kernel kelapa sawit yang baik ditentukan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh SNI, Standar Nasional Indonesia. Variasi suhu dan perbedaan ukuran biji kernel kelapa sawit akan menghasilkan kualitas minyak kernel kelapa sawit yang berbeda-beda tentunya. Maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan variasi suhu dan ukuran biji kernel yang efektif untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dengan kualitas yang baik dalam jumlah yang maksimal. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul pengaruh perbedaan suhu ekstraksi minyak kernel, palm kernel oil, kelapa sawit dengan metode skew press terhadap karakteristik minyak. Hipotesis HO: tidak ada interaksi antara ukuran partikel kernel dengan suhu interaksi terhadap rendemen dan karakteristik minyak inti sawit. A1, ada interaksi antara ukuran partikel kernel dengan suhu ekstraksi terhadap rendemen dan karakteristik minyak inti sawit. Selanjutnya, pada slide ini ada gambar inti kelapa sawit dan komposisinya. Ini merupakan gambar inti kelapa sawit. Ini jabaran komponen serta jumlah persentase komposisinya. Dalam inti kelapa sawit terdapat minyak dengan persentasenya 47-52%, air
juga terkandung di dalam inti kelapa sawit yang terdiri dari 6 sampai 8%. Selanjutnya ada protein yang terdiri dari 7,5 sampai 9,0%. Ekstrak gel non protein yaitu terkandung sebanyak 23 sampai 24%. Abu ada sebanyak 22%. Selulosa ada sebanyak 5%. Tipe-tipe kelapa sawit yang umumnya ada di Indonesia ada yang pertama yaitu Dura. Kelapa sawit jenis Dura ini ketebalan cangkangnya 2 kali 5 mm dengan persentase sebanyak 20 sampai 30%. Selanjutnya itu ada jenis atau tipe Tenera, ketebalan cangkang 1 sampai 2,5 mm dan persentasenya 3 sampai 20%. Selanjutnya ada Visifera. Visifera tidak memiliki cangkang atau 0% dan ini remove fertile. Selanjutnya ada penjelasan sedikit mengenai minyak inti sawit. Minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) terdiri dari asam lemak esterifikasi dengan gliserol sama seperti minyak biasa. Minyak inti sawit bersifat padat pada suhu ruang, lebih jenuh daripada minyak kelapa sawit, namun setara dengan minyak kelapa. Minyak inti sawit memiliki kandungan asam lemak esensial sebanyak 80 sampai 82%. Kandungan asam lemak inti sawit didominasi oleh asam laurat, perbandingannya 12:0, dan asam miristrat, perbandingannya 14:0 yang disebut laureth range oils. Masing-masing memiliki sebanyak persentasenya 48,2% dan 16,2%. Bilangan iode dari minyak inti sawit adalah 35 sampai 40 gram per 100 gram. Minyak dengan titik leleh sekitar 350 derajat. Ini bersumber dari Waste di tahun 1985. PKO ini berupa minyak putih kuning-kuningan yang diperoleh dari proses ekstraksi inti buah tanaman kelapa sawit. Standar mutu PKO di Indonesia tercantum di dalam standar produksi. Standar produksinya itu nomor 10 garis miring garis 1975. Adapun syarat mutu PKO adalah kadar minyak minimum 48%, kadar air pecah maksimum 15%. Warna maksimum 40% dan asam lemak bebas maksimum 0,1%. Bersumber dari Liang 2009. Minyak inti sawit atau PKO banyak digunakan sebagai bahan baku pada berbagai industri pangan dan non pangan juga tentunya. Minyak inti kelapa sawit atau PKO hampir seluruhnya diekspor. Pedagang dunia menghendaki mutu yang terbaik. Oleh karena itu diperlukan standar pengawasan mutu terhadap produksi minyak kelapa sawit dan bungkil inti kelapa sawit untuk memberikan jaminan mutu pada pemasaran ataupun konsumen yang ada. Jika melihat kebutuhan minyak kelapa sawit di dunia, maka sudah barang tentu permintaan setiap tahunnya akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia. Prospek pengembangan kelapa sawit Indonesia sangatlah baik. Diperkirakan permintaan terhadap produk kelapa sawit akan tetap tinggi di masa-masa yang mendatang. Sumber Ketaren tahun 2015. Screw press. Selanjutnya kita akan membahas seputar screw press. Screw press salah satu pengolahan minyak kelapa sawit adalah menggunakan pengepresan yang bernama screw press, yaitu mempunyai tujuan memisahkan minyak dengan mudah dari daging buah dengan kerugian sekecil-kecilnya. Pada pabrik kelapa sawit, umumnya digunakan screw press sebagai alat pengempan untuk memisahkan minyak dari daging buah. Proses pemisahan minyak terjadi akibat putaran screw mendesak bubur buah, sedangkan dari arah yang berlawanan tertahan oleh sliding cone. Screw dan sliding cone ini berada di dalam sebuah selubung baja yang disebut press cage, di mana dindingnya berlubang-lubang di seluruh permukaannya. Dengan demikian, minyak dari bubur buah yang terdesak ini akan keluar dari lubang-lubang press cage, sedangkan ampasnya keluar melalui celah antara sliding cone dan press cage. Bersumber dari Pohan tahun 2006.
Mesin press berfungsi memisahkan minyak oil dari daging buah. Hasil pengempaan terdiri dari inti sawit akan dianalisa untuk mengetahui berapa persentase oil losses yang terkandung pada inti sawit, seperti dijelaskan oleh Setinjak tahun 2003. Tujuan pengempaan adalah memeras minyak sebanyak mungkin dari masa remasan sehingga kapasitas kempa dapat diatur dengan penyesuaian putaran ulirnya. Makin tinggi tekanan kempa, semakin rendah kadar minyak dalam ampas kempa, tetapi semakin banyak biji yang pecah dalam kempa, seperti penjelasan Setinjak tahun 2003. Berikut adalah gambaran alat screw press. Jadi bahan yang akan kita masukkan atau bungkil atau inti kelapa sawit kita masukkan melalui corong ini, yang mana nanti akan kita atur suhunya. Setelah menjalani proses pengempaan akan keluar melalui ini. Menurut tekad Sitepu tahun 2010, cara kerja alat ekstraksi biji kernel tipe berulir atau screw ini adalah dengan menerapkan prinsip ulir di mana bahan yang akan dipres ditekan dengan menggunakan daya dorong dari ulir yang berputar. Bahan yang masuk ke dalam alat akan terdorong dengan sendirinya ke arah depan. Kemudian bahan akan mendapatkan tekanan setelah berada di ujung alat. Bahan menuju ke bagian ujung alat, tekanan yang dialami bahan akan menjadi semakin lebih besar. Tekanan ini yang akan menyebabkan kandungan minyak yang terdapat dalam bahan keluar. Minyak kasar yang keluar dari mesin press dialirkan dan ditampung ke dalam tangki penampung selama beberapa waktu agar kotoran-kotoran yang terikut di dalamnya dapat mengendap. Sifat fisik minyak inti sawit. Yang pertama, berat jenis pada 9 per 15,5 derajat Celcius, jumlahnya itu 0,860 sampai 0,873. Indeks refraksi pada 40 derajat Celcius 1,449 sampai 1,452. Bilangan iodiumnya 14 sampai 22. Bilangan penyabunan itu 245 sampai 255. Zat tak tersabunkan persentasenya negatif 0,8. Titik lebur derajat Celciusnya adalah 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Titik padat derajat Celciusnya 20 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satunya aluminium foil, seterusnya oven, neraca analitik, neraca Auhaus, press hidrolik, cawan porselin, spatula, Erlenmeyer, gelas breaker, kertas saring, pemanas, buret, klem, dan statif. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji kernel yang diperoleh dari pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Larutan HCl yaitu sebanyak 0,5 natrium dan KOH 0,5. Indikator PP-nya atau fenol petalinnya larutan NaOH 0,1, larutan HCl 0,5, alkohol sebanyak 97%. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL pada faktorial dengan dua macam faktor. Faktor pertama merupakan variasi suhu oven pengeringan biji kernel sebelum pengepresan yang terdiri atas 5 aras, yaitu suhu 80 derajat Celcius, 85 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Masing-masing selama 60 menit. Faktor kedua adalah ukuran biji kernel, yaitu utuh dan serbuk. Kombinasi pelakuan diulang sebanyak 3 kali. Analisa pada penelitian seputar karakteristik minyak dari screw press tadi adalah yang pertama analisa kadar air. Selanjutnya kita lakukan analisa bilangan penyabunan. Selanjutnya analisa asam lemak bebas. Terakhir akan kita lakukan analisa warna. Terima kasih atas
waktu yang telah disediakan buat saya dari Bapak Ibu pembimbing dan penguji untuk memaparkan sedikit banyaknya proposal penelitian saya. Saya berterima kasih sekali kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya yang telah membimbing saya dengan semangat dan baik sekali tentunya selama ini. Selanjutnya saya mohon arahan dan bimbingannya juga serta masukan nantinya untuk kelanjutan proposal penelitian saya ini kepada penguji 1 dan penguji 2 saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilafan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Karena kesempurnaan itu sejatinya dibentuk, bukanlah dicari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.